Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk sinkronus keempat dan terakhir pada mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang penuh hidayah sampai saat ini. Baik, terlebih dahulu kita akan eh, melakukan absensi. Ananda Irmanita Hafidi ada? Hadir Bapak Aninda, Bapak. Baik. Abdillah Bedawi, Bapak Abdillah Bedawi Hadir Bapak. hadir. Bapak Abdul Kamal Ifki Hadir. Hadir Pak. ada. Kemudian Agisna Alfi Khairiyah, Ibu Agisna Alfi Khairiyah belum hadir. Bapak Ahmad Kibran belum hadir. Bapak Ahmad Mujahid belum hadir. Ibu Al-Fatika Ayu Amanda belum hadir. Bapak Asep Ismail Budiana Hadir Pak. hadir. Ibu Atika Rahmawati, Hadir, Pak. Ibu Aulia Santika belum masuk. Bapak Cepi Nurdiansyah Hadir Pak. hadir. Ibu Dina Kamilia, Kira-kira uwak tangkretan Hadir, begitu. Pak. Ibu Eka Susilawati, Hadir, Pak. Ibu Fadilatul Ma'rufah, Hadir, Pak. Ibu Hafsah Khairun Nisa, Hadiroh, Bapak. Bapak Hendri Fajar, Hadir Pak. Ibu Husniatur Romdiah, Hadiroh, Pak. Ibu Inayatul Mu'arifah belum masuk. Bapak M Ibnu Athaillah Hadir Pak. hadir. Bapak M Syahudin belum masuk. Hadir, Pak. Oh hadir. Bapak Mahmud Nur Rohim Hadir Bapak. hadir. Bapak Muhammad Abdul Oke. Rohim, Muhammad, ingat Muhammad. Muhammad Andri terus itu. Bapak Muhammad Abdul Rohim hadir? Belum. Bapak Muhammad Andri Prasmanto Hadir Pak, hadir. hadir. Bapak Muhammad Irsyad belum hadir. Izin itu Pak tadi. Bapak Muheri, Hadir Pak. Ibu Nadia Abidatuz Zahidah Zubandi belum hadir. Ibu Nur Thayyibah, Hadiroh, Bapak. Ibu Rianti Nur Mulasipah Hadir, Bapak. hadir. Ibu Rifa Nurul Aida, Hadiroh, Bapak. Ibu Siti Mastiah, Hadir.
Bapak Hadir. Saifuddin Tohari, Hadir, Pak. Ibu, eh, Bapak dulu, Bapak Tausih Asyaroh Almanan, belum masuk. Ibu Yusda Ahmad, Hadir, Pak. Hadir. hadir. Bapak Muhammad Akrom, belum hadir. Bapak Soidul Imdad, Hadir, Pak. hadir. Ibu Intania Nur Sulistia, Hadir. Bapak Ahmad Saiful, belum hadir. Bapak Ahmad Saiful. Ada yang chat ini, Bapak Muhammad Irsyad, hadir. Bapak Muhammad Irsyad, hadir. Hadir. Ada yang baru masuk? Bapak Ahmad Saiful. Ye, hadir. Save. Baik Bapak Ibu, eh, di pertemuan ke-15 ini kita akan membahas masih tentang kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. eh ini sedikit trik untuk mendownload file PDF bahasa Arab. Jadi ada banyak situs sebenarnya yang menyediakan eh, file-file buku PDF berbahasa Arab dan itu gratis. Kalau yang sering biasanya itu yang dipakai adalah Waqfea. Tetapi karena database tiap situs atau website itu terbatas, terkadang tidak ada di situs tersebut. Misalkan kitab Bidayatul Hidayah. Nah, di sini di Waqfea ini tidak ada, meskipun dia memiliki database kitab ratusan ribu bahkan jutaan, tetapi tidak ditemukan di dalam website Waqfea ini. Maka caranya dengan mengetik keywordnya. Jadi kalau kita ingin mendownload sesuatu, eh, buka Google, kemudian keywordnya itu tahmil, tahmil Bidayatul Hidayah. Nanti akan dibawa beberapa situs yang menyediakan kitab Bidayatul Hidayah. Nah, di antaranya adalah ini, arsif.org. Ini cukup banyak juga, arsif.org ini databasenya sama seperti Waqfea. Dan di sini sudah ada beberapa tipe dari buku tersebut. Ada yang file PDF, kemudian dan masih banyak lagi. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik PDF untuk mendownloadnya. Kemudian selain itu Notebook. Notebook ini dulu juga banyak. Tetapi nggak tahu akhir-akhir ini sering kendala server. Ini tidak bisa terbuka dan nanti berakhir dengan tidak server tidak ditemukan. Nah, Notebook ini. Nggak tahu apakah tidak diperpanjang lagi servernya atau bagaimana, kurang paham. Kemudian ada lagi, nah ini Faula Book. Faula Book ini situs nggak terlalu banyak, tetapi kebetulan di sini kitab Bidayatul Hidayah itu ditemukan. Caranya dengan mengklik tahmil. Jadi download itu dalam bahasa Arab tahmil. Untuk mencari buku, ketikkan tahmil, misalkan ke kitab
tafsir Al-Wasit atau tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari dan seterusnya nanti akan dihadirkan beberapa situs. Nah, dari sekian banyak situs itu kadang ada yang sulit untuk didownload. Nah, yang gampang itu seperti Wakfea ini gampang sekali downloadnya. Kemudian arsif.org ini gampang. Kemudian kalau situs yang yang kecil yang lain seperti Faula Book. Kemudian klik tahmil otomatis akan terdownload. Nah, ini contoh yang Notebook ini sudah tidak diperpanjang servernya makanya tidak bisa dibuka. Nah, nanti tampilan kitab aslinya seperti ini. Ini terdiri dari 300 buku. Jadi luar biasanya orang Arab itu ketika sudah wafat biasanya itu hak karya kitabnya itu digratiskan. Nah, ini karena Imam Ghazali sudah dari 505 Hijriah sudah lama sekali ya, otomatis gratis menjadi amal jariah. Seperti yang baru-baru ini Syekh Wahbah Zuhaili itu eh, yang meninggal beberapa mungkin 5-10 tahun yang lalu ya. Itu juga sudah digratiskan beberapa kitabnya. Nah, mungkin beberapa masih di royaltinya dikasihkan ke keluarganya. Nah, tampilannya seperti ini lengkap. Cetakannya ya seperti buku turos asli dari awal sampai terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu melihat namanya, Imam Ghazali itu nama lengkapnya itu panjang ya. Ini beserta julukan-julukannya. Al-Imam Abi Hamid, Muhammad Ibni Muhammad Al-Ghazali. Nah, nama aslinya Muhammad, ayahnya bernama Muhammad, kakeknya bernama Muhammad. Nah, seperti itu. Ini eh, contoh dari kitab Turos. Ada yang Bapak Irsyad ngechat sudah dianggap hadir tadi, sudah dicentang hadir. Kita masuk ke pembahasan tentang salah satu tema atau bab di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini terkait hati. Karena Imam Ghazali kan di akhir masanya itu lebih ke tasawuf, lebih ke memurnikan hati, mensucikan hati. Maka di salah satu bab dalam Bidayatul Hidayah itu adalah sifat tercela dalam hati. Ini kita membaca sedikit tentang sifat tercela dalam hati. I'lam anna sifat al-madmumah fil qalbi kathirah. Ketahuilah bahwa sifat tercela di dalam hati itu banyak. Wa tariqat tathhiril qalbi min rada'iliha tawilah. Dan cara untuk mensucikan hati, membersihkan hati dari kotoran-kotoran itu butuh waktu yang lama untuk membersihkannya. Wasabilal ilaji fiha ghamid. Untuk menyembuhkan, mengobati dari penyakit hati itu sukar tidak mudah. Waqad indah sabil kulliyah ilmuhu wa amalu. Kan bisa menggerus, menghapus, menghilangkan darinya ilmu dan amalnya. Lighaflatil khalqi an anfusihim. Karena makhluk tersebut, manusia tersebut lalai terhadap dirinya. Wa ishtighalihim bizakhari fid dunya. Dan karena kesibukannya dengan gemerlap dunia. Wa qad istaqsayna dzalika kulluh fi kitab Ihya Ulumuddin. Dan sudah dijelaskan semua itu secara mendetail dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab yang sangat fenomenal, yang sangat luar biasa, terutama bagi orang yang mendalami ilmu tasawuf. Kitab Ihya Ulumuddin ini membahas panjang lebar tentang hati seperti itu.
fi rub'il muhlikat wa rub'il munjiat. Pada bagian muhlikat, yaitu sifat-sifat yang membinasakan. Dan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin ada munjiat, sifat-sifat yang menyelamatkan. Itu sudah dibahas panjang lebar. Walakinna nuhadziruka. Jadi kita, kata Imam Ghazali, memperingatkanmu, mewarning, memberikan peringatan kepada kalian supaya waspada. Fa innaha muhlikatun fi anfusiha wa hiya ummahatun li jumlatinal khaba'ith siwaha. Dan sifat-sifat tercela itu dapat merusak dalam diri manusia. Di antara sifat-sifat itu, ummahatun yang menjadi induk dari banyak sifat-sifat tercela yang lain adalah al-hasad, ar-riya, dan al-ujbu. Nah, ini 3 sifat yang dibahas secara mendalam, secara khusus oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan ini diulangi dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sifat dengki, iri, riya, dan ujub, membanggakan diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri. Fajtahid fi tathhiri qalbika minha. Maka berusahalah untuk membersihkan, mensucikan hatimu dari sifat-sifat tersebut. Fa'in qadirta 'alaiha fata'allam kaifiyatal hadar min baqiyatiha min rub'il muhlikat. Jika kamu mampu untuk mensucikan dari 3 sifat utama ini yang tercela, maka kamu perlu juga belajar membersihkan, mensucikan dari sifat-sifat cabang dari sifat-sifat tercela ini. Yang mana sifat-sifat tersebut dapat membinasakan manusia. Fa'in ajazta an hadza, jika engkau lemah tidak mampu untuk menangani, mengobati, mensucikan diri dari sifat-sifat tersebut, fa'anta an ghairi ajaz, maka kamu tidak akan mampu atau kamu akan lemah juga terhadap sifat-sifat tercela yang lain. Seperti itu. Wala tadunnu annaka taslam biniyatin sholihah fi ta'allumil ilm. Jangan kira kamu itu akan selamat, kata Imam Ghazali, walaupun niatmu ketika belajar itu soleh, walaupun niatmu itu benar ketika belajar. Wa fi qalbika syai'un minal hasad war riya wal ujbu. Sedangkan dalam dirimu ada sifat hasad, ada sifat riya, ingin dipuji, ada sifat ujub. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun muhlikatun." Ada 3 hal yang merusak, yang menghancurkan, yang membinasakan, yaitu syuhun muto'un, kikir yang ditaati, atau sifat kikir yang dituruti. Nanti di bawah akan ada penjelasan. Syuhun ini adalah cabang dari hasad. Jadi kalau seandainya ada sifat kikir yang dituruti, yang dilakukan, yang dipelihara, nah ini bisa menghancurkan manusia. Wa hawan muttaba, dan hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabul mar'i binafsih, dan ujub, seorang yang mengagumi dirinya sendiri, yang membanggakan dirinya sendiri. Al-hasadu, yang pertama yang dibahas adalah tentang sifat dengki. Amal hasad fawa muta'asyibun minasyuhi. Jadi sifat hasad ini merupakan cabang dari sifat kikir. Fa'innal bakhil huwallazi yabkhal bima fi yadih ala ghairih. Orang yang bakhil itu adalah yang menahan apa yang ada di tangannya, apa yang dia miliki dari orang lain.
atau tidak mau untuk memberikan sesuatu yang dia miliki untuk orang lain. Nah, seperti itu. Wasyahihu itu syahih itu dari ini syuh. Wasyahihu huwa alladhi yabkhal binikmatillahi ta'ala wa hiya fi ghazaini qudratihi ta'ala la fi ghazainihi ala ibadillah. Nah, jadi kalau syahih itu atau syuhun yang dalam hadis Rasulullah ini adalah ia merasa kikir atau memiliki sifat kikir, tidak rela terhadap nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Seperti itu. Mungkin tetangga punya, wah baru beli mobil baru, atau tetangga baru bangun rumah tingkat baru, atau dia lihat di tempat kerja ada yang naik jabatan, sedangkan dia nggak naik. Ini kemudian muncul sifat syuhun ini di dalam dirinya. Maka yang susah itu adalah ikut bahagia ketika orang lain bahagia. Nah, itu treatment yang harus mungkin kita lakukan, kita coba, kita latih. Ketika orang lain mendapat kebahagiaan, kita coba untuk ikut bahagia. Ini untuk menghilangkan sifat syuhun itu tadi, mengobati penyakit hati. Nah, terkadang kalau kita bahagia dengan kebahagiaan orang lain, eh, insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan itu kepada kita dalam bentuk apapun di saat yang lebih tepat. Nah, seperti itu. Fasyuhuhu a'dom wal mahsudu walladhi yashukku alaihi in'amullah ta'ala min khazaini kudrati. Jadi dengan demikian suhu adam kekikiran itu lebih besar dampaknya dan ini memang banyak sekali terjadi. Oleh karenanya Imam Ghazali mencantumkan eh, syuhun atau hasadun ini kan masih masih ada kaitannya hasad dengan syuh itu di dalam pembahasan kitab Ihya Ulumuddin dan juga di dalam Bidayatul Hidayah. Karena semua orang itu pasti atau setidaknya pernah dengan hal tersebut. Tergantung bagaimana orang itu pernah atau mau mentreatmentnya atau tidak. Atau mau mensucikan dirinya dari itu atau tidak. Bagaimana dia mengatasi, apakah sudah pernah dilakukan atau tidak. Atau justru malah memelihara. Padahal ini penyakit hati. Wal mahsudu huwallazi yashukku alaihi in'amullah ta'ala min khazaini qudrati. Nah, orang yang hasad itu merasa susah ketika Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Nah, baik itu nikmat biilmin dengan ilmu, au malin atau nikmat harta, au mahabbatin fi qulubin nas atau kecintaan di hati manusia. Barangkali ada orang yang lebih pintar, kemudian dapat beasiswa atau dapat penghargaan, muncul sifat itu dalam diri yang lain. Barangkali Allah ngasih harta yang lebih, kemudian yang teman-temannya itu merasa hasad, muncul sifat hasad itu tadi, atau sifat syuh itu tadi. Au mahabbatin fi qulubin nas. Barangkali ada orang yang lebih disukai oleh pimpinannya, sehingga yang lain merasa muncul sifat syuhnya itu. Nah, nah ini yang diwanti-wanti oleh Imam Ghazali. Au haddin minal hudud hatta innahu la yuhibbu zawalaha anha. Ataupun keberuntungan-keberuntungan yang lain yang ada di dunia. Kadang itu kalau muncul sifat syuh ini kita tidak sadar bahwa Allah itu juga sudah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita.
Mungkin sebulan yang lalu Allah kasih nikmat. Di minggu ini orang lain mendapat nikmat, muncul sifat, naudzubillah, muncul Kenapa, Pak? Ini kenapa? maaf terpental. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Maaf karena koneksi atau apa ini. eh Auhatin minal hudud atau keberuntungan-keberuntungan yang ada di dunia. Kadang kita sudah diberi nikmat Allah sebulan yang lalu, kemudian minggu ini kita melihat orang lain mendapat keberuntungan gitu, sehingga sebulan yang lalu yang sudah dikasih Allah itu lupa. Kita lupakan gara-gara kita melihat Allah ngasih nikmat kepada orang lain. Bisa jadi nikmat yang kita terima lebih besar daripada nikmat yang eh, teman kita terima. Hatta innahu la yuhibbu zawalaha anhu. Ini apa? Bahkan yang lebih parah ini, ia menginginkan supaya nikmat tersebut yang diterima oleh teman kita itu hilang darinya. Nah, ini kan yang parah ya. Wa ilam yahsullahu bidzalika syai'un min tilkan ni'mah. Walaupun dia tidak merasakan sedikit pun dari nikmat tersebut. Jadi kalau sudah syuh atau hasad akut itu sampai orang lain mendapat nikmat pun itu pingin dihilangkan nikmatnya atau naudzubillah melakukan segala cara supaya nikmat itu hilang. Nah, ini sudah parah sekali ini sifat hasadnya syuhnya itu. Fada muntaha al-khubthi. Nah, ini adalah puncak dari keburukan hati. Falidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, al hasadu yakulul hasanat. Nah, inilah maksud dalam hadis sifat hasad itu memakan kebaikan, kama takulun naru al hatab, sebagaimana api memakan kayu. Kayu bakar. Ini kalau sudah parah sekali bisa sampai itu. Kemudian yang kedua sifat riya. Ini yang dibahas oleh Imam Ghazali. Kalau tadi hasad. Ammar riya fahuwa asyirku al-khafi. Riya itu adalah syirik yang tersembunyi. Riya itu ingin dipandang wah oleh orang lain, ingin dipandang lebih oleh orang lain, ingin supaya orang lain membanggakannya. Wa ahadus syirkain, dan ini adalah salah satu dari bentuk kesyirikan. Wadzalika talabul manzilah fi qulubil khalqi, yaitu mengharapkan kedudukan di dalam hati makhluk, di hati orang lain. Litanala litanala biha al-jah wal khushmah, supaya dia mendapatkan kehormatan dari mereka. Wahubbul jah minal hawa al muttaba, dan mengharapkan kehormatan itu dari orang lain merupakan hawa nafsu yang diikuti. Kita mengikuti hawa nafsu yang buruk itu. Wa fihi halaka aktsarun nas, dan itu yang menghancurkan, memusnahkan banyak manusia. Fama ahlakan nasa illan nasu, maka tidak ada yang lebih membinasakan manusia selain manusia itu sendiri. Jadi yang menyebabkan dia rusak itu ya karena manusia itu sendiri. Yang menyebabkan amalnya itu hilang, musnah, hangus itu ya karena manusia itu sendiri, bukan karena orang lain. Walau ansafan nas hakikatan la'alimu anna aktsara ma hum fihi minal ulum wal ibadat. Jika manusia bersikap
adil terhadap dirinya, mereka akan menyadari bahwa aktsara mahum fihi minal ulum wal ibadat, berapa banyak ilmu dan ibadah yang mereka lakukan, fadlan min amal adat, ataupun amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas yang lain, laisa yahmiluhum alaihi illa mura'atun nas, tidak membawanya kecuali hanya ingin supaya dihormati manusia, supaya orang lain melihat wah lebih baik atau dibanggakan manusia. Wa ya muhbitatun lil a'mal, dan itu yang membatalkan amal manusia. Kama warada fil khabar, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, anna syahid, orang yang mati syahid, yu'maru bihi yaumal qiyamah ilan nar. Nah, suatu ketika itu Rasulullah ini menceritakan di hari kiamat itu ada orang yang mati syahid. Mati syahid itu kan luar biasa ganjarannya, sampai eh, Allah memberikan kedudukan syahid ini paling tinggi di antara manusia yang lain, seperti itu. Surga lah ganjarannya, seperti itu. Tapi ada seorang syahid yang dia diperintahkan oleh Allah ketika hari kiamat nanti untuk masuk neraka. Fayaqul, maka orang yang syahid tadi bertanya, ya Rob, wahai Tuhanku, ustushhidu fi sabilik, aku telah syahid karena di jalanmu, meninggal karena membela agamamu. Fayaqulullah ta'ala, maka Allah berfirman, bal aratta ayyuqal innaka syuja, sesungguhnya kesyahidanmu itu kamu hanya ingin dianggap pemberani oleh manusia yang lain. Waqad qila dzalika, dan orang-orang sudah mengatakan engkau itu pemberani sampai meninggal di medan perang, sampai meninggal untuk membela agama Allah. Wadzalika ajruka, itu sudah cukup menjadi balasanmu. Wakadzalika yuqal lil alim wal hajj wal qari. Dan setelahnya itu engkau masuk neraka. Nah, pada intinya seperti itu. Jadi kalau seandainya niatnya itu hanya untuk dipuji orang, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini ada di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 1, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka hijratu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa. Tetapi barang siapa yang hijrahnya untuk seorang wanita, dunia, dan seterusnya, maka dia hanya akan mendapat ganjaran seperti apa yang dia niatkan. Sebagaimana kejadian hijrah Rasulullah, ada salah seorang sahabat yang hijrahnya itu ingin menikahi wanita dari Ansor. Dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Seperti itu. Ini juga orang yang syahid ini hanya mendapatkan apa yang dia niatkan itu tadi, yaitu supaya dipuji oleh manusia. Riya itu tadi. Nah, maka disebutkan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Maka dzalika yuqal lil alim. Demikian juga berlaku bagi orang yang berilmu. Nah, ini diwanti-wanti oleh Imam Ghazali. Orang yang berilmu, orang mungkin awalnya dia tidak riak ya, tetapi karena dia saking pinternya, kemudian akhirnya dapat penghargaan, mungkin juara atau apa, kemudian muncul sifat riak itu. Nah, ini sangat dekat sekali dengan orang alim, orang yang berilmu, eh, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Mungkin kiai, mungkin gus, mungkin eh, cendekiawan, intelektual, profesor. Nah, ini sangat dekat sekali dengan riak itu, maka harus hati-hati. Dan ditemukan oleh Imam Ghazali di nomor pertama, alim. Wal hajj, dan orang yang berhaji. Wah, ini juga apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau pulang haji itu luar biasa. Sambutannya bahkan dikasih titel haji.
hajah. Bahkan ada yang kalau nggak dipanggil hajinya itu nggak noleh. Ini kan eh, ya fenomena di masyarakat. Tapi itu justru yang lebih dekat dengan sifat ria itu tadi. Makanya kalau di Arab itu nggak ada panggilan haji. Di Saudi, di Mesir, di Yaman, Syria, ya kalau haji ya sudah haji aja gitu. Tapi nggak ada titel-titel di namanya nggak ada seperti itu. Karena ini sangat dekat dengan ria itu tadi. Nah, kalau dilihat dari kronologisnya, titel haji itu di zaman penjajahan itu memang Belanda melabeli dengan haji dan hajah itu menandakan bahwa oh ini yang perlu diwaspadai. Nah, seperti itu. Maka disematkan haji atau hajah itu. Itu kronologi penyematan haji dan hajah di Indonesia oleh orang-orang penjajah. Seperti itu. Tapi kalau di negara-negara yang lain biasanya terutama yang Arab ya itu gelar haji hajah itu nggak ada. Kemudian qori. Nah, kemudian pembaca ini qori bisa berarti orang yang qori apa baca Al-Qur'an. Jadi kalau di Arab itu kalau memiliki suara yang sangat bagus, tinggi, bacaan Qur'annya itu luar biasa, mendapatkan kedudukan yang mulia di antara manusia-manusia yang lain. Nah, ini sangat dekat sekali dengan sifat riya. Makanya oleh Imam Ghazali diwanti-wanti supaya tidak terjerumus ke sifat riya itu tadi yang dapat membinasakan. Ini baru sebagian kecil dari kitab Bidayatul Hidayah yang tadi ada beratus-ratus halaman. Apalagi kalau kita mengkaji kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali itu lebih dalam lagi. Masalah-masalah hati, penyakit-penyakit hati. Jangan dikira kita hidup di dunia ini terlihat bagus ibadahnya pasti masuk surga. Justru hal-hal yang kecil yang tidak terlihat seperti itu tadi yang menghilangkan pahala itu semua. Bahkan syahid pun bisa hilang pahalanya gara-gara muncul sifat ria itu tadi. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang eh, baru masuk kemudian absen belum dicentang, apa ada sebelum kita akhiri? Mohon maaf Pak Nasir, tadi Pak Akrom kelihatannya izin. Pak siapa? Pak Akrom tadi Akrom. kelihatannya izin. Ayo. Ya, saya coba Pak Akrom ya. Iya. Saya centang hadir aja ya. Oke. Mohon izin Pak, saya juga hadir atas nama Ahmad Gibran Pak. Ahmad Gibran. Ya. Sebentar, saya centang dulu. Saya juga Pak atas nama Nadia. Oh iya, saya klik dulu. Sebentar. Bapak Ahmad Gibran sudah hadir centang. Terus Ibu Nadia ya. Iya Pak. Sudah hadir. Saiful tadi udah belum itu. Siapa? Pak Ahmad Saiful udah belum tadi itu ada orang. Oke, lo sudah hadir. Ini saya sebutkan yang belum hadir ya. Ibu Agisna Alfi. Oh, Bapak Ahmad Mujahid nggak ada. Ibu Al-Fatika Tadi sempat chat dia, Hadir Pak. ada itu. ada. Hadir Pak. Oke, Ibu Al-Fatika hadir. Kemudian Ibu Aulia Santika belum hadir. Ibu Inayatul Mu'arifah belum hadir. Kemudian Bapak Muhammad Abdurrahim belum hadir. Bapak Tausyih As-Saroh Al-Manan belum hadir. Cuma itu saja yang belum hadir. Selebihnya hadir. Mohon izin untuk
foto dulu untuk menjadi bukti bahwa Bapak Ibu semua hadir di dalam sinkronus keempat ini, sinkronus terakhir. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Kemudian slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, ini kemarin di grup diinfokan UAS itu mulai minggu ini. Saya cek di portal itu tulisannya itu 4 Juli kalau nggak salah itu. Tapi kok sudah diumumkan minggu ini. Jadi kita nanti akan saya share hari ini, insya Allah malam ini terkait UAS. Jadi untuk pertemuan 15 nggak ada tugas sama sekali karena memang sinkronus. Tapi karena sudah ada pengumuman UAS, maka eh, akan saya share soal-soal UAS dan nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan mungkin sampai hari Senin gitu ya, ya seperti biasa. Dan soalnya juga tidak jauh beda seperti UTS seperti itu, ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu mengisi sesuai dengan pengetahuan Bapak Ibu. Lebih baik jika ada referensi itu lebih bagus, menunjukkan bahwa Bapak Ibu membaca dari banyak sumber dalam membahas hal tersebut. Seperti itu. Jadi waktunya santai saja, masih ada beberapa hari, mungkin sampai hari Senin ya. Kemudian eh insya Allah nanti malam akan saya share soalnya di portal. Nah, karena setelah ini saya masih ada sinkronus untuk kelas yang lain. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada Bapak, saya Silakan. Ninda. Ibu Aninda. Bapak mohon maaf untuk tenggang waktu UASnya Pak boleh diperpanjang 1 hari atau 2 hari Bapak karena Oh iya, Banyak sepertinya itu. nanti sampai hari iya Selasa semua berarti ya. dosen Eh, G. Insya Allah nanti sampai hari Selasa berarti jam 12 malam tenggat waktunya Bapak Ibu bisa lebih santai lagi mengerjakannya. Harapannya semua mengerjakan, mengisi seperti itu ya supaya semua lulus lah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika selama 1 semester ini barangkali ada salah kata atau khilaf yang pernah saya lakukan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga pertemuan terakhir ini memberikan berkah untuk kita semua dan semoga Amin. apa yang kita bahas bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Oh, kafatul majlis terlebih dahulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi